baru. Hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian, jadi tarian. Hapuslah dosa dan masa laluku. Dari komanmu. Sekarang ku bersuka.
kasih Yesus. Tuhan, ini kami Yesus. Ini anak-Mu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau berbicara kepada-Mu Tuhan. Dengarkan isi hati kami ya Bapa.
Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Kita masih di bulan Januari dan sekaligus kami ucapkan Kyung Hee Pacai kalau ada. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara ucapkan buat kami. Haleluya. Kyung Hee Pacai, selamat untuk meraih rezeki yang lebih banyak. Amin. Haleluya Pak Saudara. Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita sudah memasuki minggu yang keempat, ya artinya 1 minggu lagi kita akan menyelesaikan bulan Januari di tahun 2023. Kayaknya waktu kita berjalan semakin cepat. Amin. Memang ada percepatan Pak Saudara. Karena itu mari kita siapkan hidup kita supaya pada waktunya kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada tempat yang tepat. Amin. Siapa yang merindukan tempat yang tepat? Angkat tangannya. Haleluya. Karena kan kita sama-sama kembali kan? Kembali. Tetapi kembali kemana gitu? Makanya hari ini kita belajar kalau kasih Tuhan akan membawa kita kembali ke rumahnya. Amin. Ke baitnya untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan Bapak Saudara untuk kita dengarkan bersama-sama, cerita yang luar biasa. Namun saya akan mulai dengan saudara, kita pasti tahu kalau lagu-lagu ataupun sinetron yang sering kali kita nonton, ya lagu-lagu yang sering kita nyanyikan umumnya bertemakan apa saudara? Lebih banyak bertemakan apa? Cinta. Apalagi zaman 80-an. Zaman-zaman di masa kami itu masanya Rinto Harahap, ya kan? Ada Obi Mesak, ada Pance, lagunya itu lagu cinta semua. Memang tidak bisa kita pungkiri saudara-saudaraku, bahkan dikatakan 60% dari semua lagu, ya di semua lagu yang digubah, yang diciptakan itu semuanya bertemakan tentang cinta. 60%, bayangkan banyak kali ya. Bahkan ini bukan saya katakan, ini dikatakan oleh seorang yang sudah melakukan penelitian, ya. Dia bernama Chad Swiatowic, ya. Dalam dia sedang meneliti, membuat satu tesis dan dia sedang selidiki, dan ternyata memang itulah kenyataannya. Bahkan Martin Clifton, ya seorang redaktur kolom budaya pada Telegraph, dalam sebuah surat kabar yang sangat terkenal di Inggris, dalam artikel yang ia tuliskan dengan judul The Construction, The Love Song, berkata bahwa selama ini telah direkam lebih dari 100 juta lagu cinta. Banyak ya, 100 juta lagu cinta. Ya, ini saya percaya bukan asal-asal ngomong, pasti punya data, data dan fakta yang ada. Nah saudara-saudara, dalam sekian banyak lagu-lagu cinta, ada satu lagu cinta yang viral, ya. Judulnya itu The Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, atau artinya tambatkan seutas pita kuning pada si pohon oak tua, pohon sejenis cemara. Itu lagu menjadi viral sekali. Ya, kenapa menjadi viral, Bapak Saudara? Karena punya kisah tersendiri dari lagu ini. Ini mana cara majunya ya? Nah, ini kan The Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Nah, ini lagu ini viral kenapa? Karena dikisahkan kembali dan kemudian ditayangkan di sebuah artikel dengan tema judul Going Home. Nah, orang jadi semakin kenal, ingin tahu. Nah, maka kita juga ingin tahu juga kenapa kok lagu ini bisa menjadi viral sekali. Ternyata lagu ini diangkat dari sebuah kisah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, artinya satu kisah nyata. Dalam lagu itu diceritakan tentang seorang laki-laki muda yang bernama Wingo, ya, bernama
Wingo yang sedang melakukan perjalanan pulang dari New York ke rumahnya di kota Brunswick, Georgia dengan menumpang sebuah bis. Nah, Wingo ini dia itu masuk penjara dan divonis 4 tahun. Nah, di awal-awalnya mereka masih sering berkomunikasi dengan istrinya, ya. Menjelang selama 6 bulan dia sudah pesankan, dia tulis surat kepada istrinya, dikatakan nggak usahlah surat, ya. Nah, artinya kalau kamu masih setia ya kamu bisa menunggu, tapi kalau kamu mau menikah lagi ya sudah, saya terima nasib lah, kan begitu. Nah, waktu berjalan sekian lama. Nah, kemudian 1 minggu sebelum si Vingo ini keluar, dia menulis surat kepada istrinya lagi. Ya, kepada istrinya dia katakan, ini sebentar lagi saya akan keluar ini. Kalau kamu masih setia dan masih menunggu saya, buatlah pita, ikatlah di pohon oak itu. Pohon yang sudah tua itu, yang batas antara gerbang kota lah, contohnya gini, ya, gerbang kota. Jadi dia ikatlah di pohon itu, dilingkarkan, dibuat pita di situ. Nah, setelah itu nggak ada kabar, ya. Sementara si Wingo ini sudah keluar dan sedang menuju ke kotanya. Dalam perjalanannya dengan bis kurang lebih 2 hari nggak jauh, nggak lama-lama, ya. 2 hari udah lumayan lah, mungkin di sini ke Palembang lah gitu, ya, ya kan, 2 hari. Nah, sepanjang perjalanan ini Wingo ini bersama dengan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu penasaran, ya, penasaran. Kenapa kok Wingo itu diam? Ya, kenapa diam? Gitu. Jadi, ya, namun karena penasaran, mereka cobalah untuk membangun komunikasi dan ternyata diresponi. Nah, disitulah Wingo menceritakan kisahnya. Jadi artinya dia sedang dalam perjalanan dengan penantian yang rada-rada cemas lah istilahnya, kan? Karena apakah saya masih diterima istri saya atau tidak, kan gitu. Nah, jadi dalam perjalanan itu dia itu nggak banyak komunikasi. Ya, makanya setelah disampaikan kepada anak-anak muda itu, mereka juga ikut penasaran, ya, penantian juga dengan rada-rada cemas juga, apakah yang akan dilakukan oleh istrinya. Apakah istrinya akan mengikatkan pita kuning itu pada pohon yang ditentukan atau tidak, kan gitu. Nah, waktu berjalan sehingga memasuki kota Brunswick, Georgia itu. Jadi mereka semua melihat, namun si Vingo nggak berani memandang karena dia kurang yakin apakah istrinya masih menanti dia selama 4 tahun itu, ya. Jadi ternyata setelah memasuki kota itu, mereka terperanjat melihat ada pita kuning di pohon, dan ternyata bukan 1, ratusan pohon diikat dengan pita kuning. Saudara-saudaraku, si Vingo itu yang sudah rasa tidak ada harapan lagi, ketika dia melihat sekian banyak pita kuning yang terikat di pohon oak itu, pohon sejenis pohon cemara itu, dia bersukacita dalam hatinya. Ternyata inilah kasih yang memulihkan Vingo, memulihkan masa lalunya, dan kasih yang membentangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, Bapak Saudara. Nah, sesungguhnya seperti inilah kasih Kristus kepada kita. Kasih yang membawa kita pulang, ya. Kasih yang membawa kita pulang. Kenapa kasih yang membawa kita pulang, saudara-saudaraku? Ini kita sudah mengikuti dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Ini udah keempat, ya. 2 kali minggu kita sudah mengikuti bagaimana Tuhan itu menepati janjinya kepada umatnya, bangsa Yehuda,
yang pada waktu mereka sebelum mereka dibuang sudah dinubuatkan bahwa mereka akan dibuang, ya. Mereka akan dikuasai, akan dijajai, atau mereka akan ditaklukkan suatu bangsa. Tentunya yang namanya ditaklukkan atau dijajah itu tidak nyaman. Amin. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena tegar tengkuknya orang Israel atau umat Yehuda ini, umatnya Tuhan. Tuhan memang mengasihi mereka, tetapi karena mereka tegar tengkuk, tidak dengar-dengaran Tuhan, suka memberontak, bahkan mengikuti ilah-ilah lain, sehingga Tuhan izinkanlah mereka mengalami masalah. Tuhan izinkan, ya. Tuhan katakan, oh anakku kasih akan kuhajar, ya. Tuhan izinkan. Nah, bagaimana Tuhan izinkan? Mereka Tuhan izinkan dengan dikuasai oleh bangsa lain, ya. Saudara-saudaraku, orang Yehuda pada waktu itu ada Yehuda, ada Israel, ya. Israel di agak utara, Samaria, Yehuda di selatan, di Yerusalem, ya. Saya hanya mendengar cerita, hanya mempelajari, belum ke sana. Memang punya kerinduan, ya. Kalau didukung sama jemaat tebing tinggi, puji Tuhan, sampai ke sana. Amin. Ya. Jadi itulah kondisinya. Mereka kedua suku yang kedua dari anak Yakub, ya, yang terpisah itu, memang mereka suka berontak kepada Tuhan. Tapi Yehuda yang dikasihi Tuhan pun demikian. Karena di antara Israel sama Yehuda, ya, ada pandangan khusus. Keturunan Yehuda yang nantinya mengalir kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu Pak Saudara. Namun demikian Tuhan pun izinkan mereka mengalami masalah, ya. Jadi Tuhan nubuatkan, sampaikan pesannya melalui Yesaya, melalui Yeremia, bahwa mereka akan dibuang. Dan Tuhan berjanji setelah 70 tahun kemudian Tuhan akan memulihkan keadaan. Nah, 70 tahun itulah yang tercatat di dalam kitab Esra, di mana Tuhan sudah mulai merencanakan untuk membawa mereka kembali kembali ke Yerusalem, ya. Pada waktu penyerbuan pertama itu masanya kerajaan Babel, di mana pada waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Mereka dipindahkan, bait suci dihancurkan, semua dibawa ke Babel. Ya, kita tahu kan di Babel itu juga dari situ dipilihlah orang-orang Yehuda yang hebat itu, yaitu adalah Daniel, Sadrak, Mesa dan Abednego. Ada Daniel juga di sini di belakang ini, ya kan? Jadi singkat cerita, di kitab Esra itulah Tuhan sudah mulai untuk memulihkan keadaan Yehuda. Minggu pertama kita belajar dengan kuasa yang tak terbatas Allah menggerakkan hati Raja Kores, ya. Seorang raja yang harusnya dia juga bisa menikmati kalau dengan adanya orang-orang Yehuda di situ pasti akan membantu menghidupkan kerajaannya, kan gitu kan, baik secara politik maupun secara ekonomi, ya. Bagaimana mungkin kok seorang raja akhirnya mau mengembalikan umat Yehuda itu ke Yerusalem kalau itu bukan karena pekerjaan Tuhan? Makanya jelas dalam kitab Esra itu dijelaskan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, ya, untuk membawa mereka kembali. Nah, kemudian minggu berikutnya, minggu ketiga, kita belajar kesetiaan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya, ya. Artinya sekalipun orang-orang Yehuda itu berontak, tidak taat pada firman Tuhan, tidak dengar-dengaran Tuhan, Tuhan izinkan mereka di dalam pembuangan, Tuhan tetap setia menanti pertobatan mereka. Tuhan tetap memperhatikan mereka. Sekalipun mereka diizinkan mengalami masalah, bukan Tuhan tinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan, ya. Kan ada firman Tuhan, kan, sekalipun kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Artinya memang kita gak setia,
tapi Allah kita tetap setia. Setia gimana? Dia menanti pertobatan kita, saudara. Nah karena itu jangan kita permainkan Tuhan. Artinya kalau Tuhan setia, Tuhan maha kasih kepada kita, lantas kita boleh suka-suka, ya kan? Enggak. Kalau kita tidak dengar-dengaran Tuhan, masalah banyak datang pada kita, ya. Bukan artinya kalau kita sudah dengar tidak ada masalah, artinya kita akan menderita karena kesalahan kita. Harusnya kita tidak menderita karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan kita menderita. Tapi kalau ada Tuhan izinkan untuk kita alami, pasti Tuhan nampakkan kekuatan untuk kita menghadapinya semua itu, saudara. Ya, tapi itu pun Tuhan kita baik. Dia Allah yang setia, sehingga Dia menanti pertobatan kita. Ya, dan pada waktu minggu yang ketiga kemarin kita bagaimana melihat Tuhan bekerja untuk meneguhkan janji-janjinya kepada orang Yehuda. Nah hari ini kita belajar bahwa kasih Tuhan akan membawa kita pulang, ya. Kenapa? Bagaimana Dia bisa membiarkan anaknya terlantar? Kalau anaknya sudah bertobat, hatinya terbuka kembali untuk menuntun mereka kembali, ya. Nah inilah akan kita pelajari. Kita baca bersama dalam Esra 1 dari ayat 3, saudara-saudaraku. Kita baca bersama-sama ya. Saya suka membaca firman Tuhan secara bergantian. Jadi saya baca yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara yang ketiga, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang keempat bergantian sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertai, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem dengan yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Terus, oh ya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terus, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas atau perak, dan emas, dan dengan pemberian yang tidak selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang betul limpah bagi kami, yang senantiasa menyertai kami dan menolong kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan yang sudah kami lakukan. Saatnya Tuhan kami membuka hati untuk firman-Mu, biar Tuhan Engkau berbicara. Kami percaya sabda-Mu kembali akan meneguhkan kami, akan membawa kami kepada dimensi di mana kami mengalami pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan yang memang sudah mengasihi kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas dan kesetiaan-Mu yang tetap untuk selamanya akan menuntun kehidupan kami. Urapi Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan diterima dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Saudara, tadi awal saya ceritakan bagaimana si Vingo itu mengalami kasih yang sejati dari istrinya, ya. Tidak mudah bagi seorang istri untuk menanti suaminya selama 4 tahun, apalagi penantian yang dikatakan karena sesuatu hal sehingga Vingo itu harus dipenjara, ya. Tidak mudah. Ya memang tidak diceritakan kisahnya karena apa, mengatakan karena mungkin karena melakukan kejahatan seperti apa, nggak dijelaskan. Tetapi yang namanya sudah masuk penjara itu sesuatu yang sudah tidak baik lagi, kan gitu ya. Pasti pandangan masyarakat sudah tidak baik lagi. Namun istrinya yang setia itu ketika keluar penjara dia menerimanya. Nah kasih itu ada kasih yang sangat luar biasa. Kita melihat
ketika istrinya menerima Vingo, terjadi satu perubahan di mana masa lalu si Vingo tidak dilihat lagi. Ya. Kemudian setelah masa lalu si Vingo tidak diperhatikan lagi, dengan penerimaan itu terbentang masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, masa depan yang baru bagi Vingo karena istrinya sudah menerima dia. Nah, saudara-saudaraku, hal itulah dilakukan oleh Tuhan bagi kita, ya, bagi umat Israel. Sesungguhnya mereka adalah orang pemberontak. Ya, Tuhan bisa saja tidak menghiraukan mereka, tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada umatnya, di dalam kesetiaannya terhadap janji yang sudah disampaikan kepada mereka, bahwa 70 tahun setelah mereka menjalani proses di mana Tuhan akan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa, ya, Tuhan genapkan janjinya. Tuhan buktikan bahwa dia setia kepada Yehuda. Dan kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Karena Allah itu mengasihi mereka. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat setidaknya ada 3 hal penting tindakan kasih Allah terhadap umatnya. Amin, saudara-saudaraku. Nah, kita lihat tindakan kasih Allah. Yang pertama adalah untuk membebaskan umatnya dari masa lalu mereka. Saudara-saudara, ada satu kisah di mana ada seorang anak, ya, dia menyampaikan kepada Pak Pendeta. Nah, ini kepada Pak Pendeta ini kan, pendeta sudah botak, ini masih belum nih, puji Tuhan. Ya, bahwa anak itu dia katakan kepada pendeta, Pak Pendeta, tadi malam saya dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Ya, dia sampaikan kepada Pak Pendetanya dengan penuh sukacita. Nah, mendengar itu, ya, karena untuk tidak mematahkan semangat si anak itu, kan gitu kan, oh luar biasa, kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kan, memberikan satu dorongan semangat kepada anak itu. Kemudian esok harinya lagi si anak itu datang kembali, berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, tadi malam Tuhan Yesus datang lagi. Kali ini si pendeta agak sedikit apa? Sedikit gusar. Semalam datang Tuhan Yesus datang katanya, hari ini datang lagi menyampaikan Tuhan Yesus datang. Si anak ini mungkin karena tidak ada kerjaan, ya mungkin karena terlalu banyak melamun, atau suka buat cerita hoak kan gitu kan. Jadi si pendeta pun tidak mematahkan semangatnya dan berkata, oke, kalau gitu nak, katanya, kalau seandainya nanti Tuhan Yesus datang lagi jumpain kamu, coba tanyakan dosa apa yang tadi seminggu yang lalu Pak Pendeta lakukan, ya. Kemudian esok harinya lagi si anak itu datang kepada pendeta itu, Pak Pendeta, Tuhan Yesus datang lagi. Kaget si pendeta nih, wah gawat ini kan gitu kan. Oh iya, datang. Sudah kamu tanyakan pesan dari Pak Pendeta? Sudah. Tambah kaget lagi pendeta itu. Wah, jangan-jangan nanti aibku terbongkar, kata gue. Jadi bertanya, Pak Pendeta, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, aku sudah melupakannya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Bapak Saudara, inilah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita itu kalau sudah mengampuni kita, tidak pernah ingat-ingat masa lalu kita. Amin. Bukankah di awal tahun kita sudah belajar untuk kita tidak mengingat masa-masa lalu kita, masa purbakala kita, karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Karena itu saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mengampuni jangan ingat-ingat lagi. Ya, kalau kita ingat-ingat berarti kita nggak mengampuni. Ya, kita ingat untuk membarui hidup kita, bahwa kita ini sudah ciptaan baru. Ya, memang namanya sudah dibuat sesuatu yang menyakitkan, nggak bisa langsung kita lepaskan, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada. Tetapi kalau kita sudah mengalami pemulihan, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Diungkit pun tidak menjadi masalah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berikan contoh ya. Contoh begini,
Kalau tangan kita terluka, mungkin kena pisau atau apa, pada waktu terbuka kita sentuh, sakit nggak? Terluka itu sakit kan? Sakit sekali ya. Tapi kita obati, kita kasih obat, kasih salep atau apapun, akhirnya sembuh. Setelah sembuh disentuh sakit nggak? Nggak lagi. Ya, banyak bekas-bekas luka ini, tapi kita nggak sakit lagi. Tetapi kalau kita sentuh masih sakit, berarti di dalamnya masih masalah. Kan ada yang sudah sembuh tetapi di dalamnya busuk. Ada nggak sakit seperti itu? Ada. Akhirnya dioperasi lagi kan? Sakit lagi, operasi terus. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa ada orang yang nggak pulih-pulih? Karena di luarnya pulih, aku sudah mampu nih, tetapi masih terus diingat, jengkel, sekali diceritakan sakit hatinya. Tiap kali diceritakan sakit hati, artinya dia belum pulih sebenarnya. Di dalamnya masih luka. Nah, itu perlu dioperasi. Ya, ada pelepasan. Makanya saudara-saudaraku, kenapa Tuhan izinkan kita kembali mengalami hal yang sama? Supaya Tuhan sedang membersihkan kita, memulihkan kita secara sempurna, sehingga luka itu diungkit lagi, dibersihkan, dikorek, dikasih obat dan sembuh yang sempurna ketika kita sentuh, tidak sakit lagi. Amin Bapak Saudara. Demikian juga hidup kita. Kalau kita masih teringat sakit hati lagi, teringat sakit hati, berarti kita sembuh sempurna ya. Sembuhnya cuma di luar, di dalam belum sembuh. Itu bahaya, lama-lama busuk di dalam itu ya. Saya percaya kita nggak mau. Amin ya. Jadi seperti tadi kita dengarkan mengenai kisah si Vinggo, istrinya itu sekalipun dia menerima suaminya itu dengan penuh sukacita, sehingga dia membuat pita, bukan satu, ratusan pita dibuatnya. Artinya dia sangat sukacita menerima kembalinya si Vinggo suaminya ya. Jadi kasih hal inilah yang Tuhan buktikan kepada kita. Kasih yang melupakan masa lalu kita, dan Tuhan membentangkan masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan indah. Ini di Ibrani 8 ayat 12 dikatakan ya, sebab baca Bapak Saudara, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bagaimana kalau kita baca kembali di dalam di dalam Yeremia 31 ayat 34, Saudara, kita baca kembali. Dan amin, Saudara. Luar biasa. Memang Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami masalah. Tuhan izinkan. Tujuan untuk apa, Saudara? Supaya kita semakin mengenal siapa Allah. Mengenal apanya? Mengenal akan kuasanya, mengenal akan kesetiaannya, mengenal akan kasihnya, mengenal akan hikmatnya. 4 sifat Allah itu yang penting bagi kita ya. Mengenalkan kuasanya. Kalau kita tidak sakit, bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita ya. Kalau sakit-sakit, demam ya, mungkin udahlah sebentar ini kasih Panadol udah sembuh, paracetamol udah sembuh kan gitu, mungkin kan. Tapi ada orang yang sudah dokter angkat tangan, tetapi Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya sehingga dia kesembuhan. Di situ kita melihat betapa besar kuasa Tuhan, melebihi daripada dokter, yang dimana manusia tidak sanggup, Tuhan itu sanggup. Amin. Mengenalkan kesetiaannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan mengenai kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Kalau Tuhan berjanji kepada kita melalui firman-firman yang disampaikan kepada kita, Bapak Saudara, firman Tuhan yang kita sampaikan memang ada perintah tetapi ada janji. Amin. Kalau kita mengerti janji Tuhan, setiap kali kita percaya pada janji Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janjinya bagi hidup kita ya. Dia akan menepatinya. Itulah buktinya dengan diizinkan Yehuda mengalami masa-masa susah, sulit, menderita 70 tahun dalam pembuangan, dan Tuhan buktikan bahwa dia sanggup untuk menolong mereka ya. Demikian juga hidup kita, Saudara. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia setia, dan masalah pun dia ada bersama kita. Dan kasihnya
pengenalan akan kasih-Nya, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan mengasihi kita. Ya, memang Tuhan izinkan kita kadang-kadang kita jatuh, tapi ketika kita mau bangkit, Tuhan terbuka menerima kita. Dia tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Amin. Namun sekali lagi, jangan dipermainkan anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Kalau kita mau kembali kemana? Yerusalem, seperti orang Yehuda kembali ke Yerusalem, jangan kembali ke neraka. Haleluya. Ya, karena Tuhan akan membawa kita kembali hanya dua tempat, ke Yerusalem yang indah, yang permai, atau ke neraka yang penuh dengan kertakan gigi. Ya. Jadi selanjutnya, saudara, di Yeremia ini, kemudian yang kedua adalah tindakan Tuhan dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya Tuhan ingin membentangkan masa depan yang baru bagi umat-Nya. Ya, jadi Tuhan ingat akan janji yang disampaikan kepada Yehuda, bahwa rancanganku bukan rancanganmu, katanya kan, seperti langit dan bumi. Dan ingatlah, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dengan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan. Ingat, Tuhan tidak ingin mencelakakan kita. Kalaupun kita celaka karena kesalahan kita, Bapak Saudara, saya berikan contoh kepada kita sebagai orang tua. Seringkali kita melarang anak itu, jangan main pisau, jangan main pisau, jangan main api. Kalau saudara punya anak main pisau, dilarang nggak? Kalau saudara punya anak main api, dilarang nggak? Kenapa? Karena takut dia terluka. Amin. Karena takut dia mengalami kebakaran. Karena itu kita larang. Tapi kalau seandainya mereka tidak dengar-dengaran suara kita sebagai orang tuanya, nasihat kita, kemudian dia mengalami kecelakaan, tergoleslah tangannya atau terbakarlah tangannya, itu karena salah orang tuanya? Tidak, saudara. Ya, sama halnya kita. Karena kita inilah yang tidak dengar dengan firman Tuhan, sehingga kita mengalami musibah, masalah, dan berbagai penderitaan yang kita alami. Bukan karena Allah merancang kecelakaan, tapi kitalah yang tidak mendengar dengan Tuhan sehingga kita mengkecelakaan. Ya, disuruh ibadah tidak mau, ngajak sama kawannya narkoba pula kan, akhirnya menderita bukannya dia sendiri, orang tua pun ikut, dan macam-macam lagi. Contoh ini salah satu contoh. Ya, mungkin banyak hal yang lain, ya. Sekarang game pun bisa menjadi masalah bagi kita kan. Bapak Saudara pasti suka terima kiriman dari teman-teman kan, gara-gara game ada anak yang matanya rusak, gara-gara game ada yang tegang urat, macam-macam lah. Ya, banyak kan? Nah, jadi seperti itulah. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi kepada anak-anak kita. Nah, Tuhan juga tidak pernah menginginkan kita celaka. Karena rancangannya adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera dengan hari depan yang penuh dan harapan. Ada masa depan untuk kita. Ya, makanya Tuhan memulihkan Yehuda itu, membentangkan masa depan yang indah buat mereka. Ya, kalau dulu masa lalunya mereka itu tidak dengar-dengaran dan Tuhan izinkan mereka menderita, karena kasih-Nya Allah, Tuhan melupakan masa lalu mereka. Nah, Tuhan bawa mereka kembali dan Tuhan membentangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah dia, saudara. Ya, inilah dia. Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buat kita menderita, saudara. Ya, itulah sebabnya di dalam Esra 1 ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, ya, termasuk umatnya, dikatakan Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Allah untuk Allah Israel, ya maksudnya yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kemudian apa dilakukan lagi? Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, dikatakan, saudara-saudaraku, ya, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi artinya apa, Bapak Saudara? Tuhan tuh mengasihi kita. Ya, Dia menyertai kita sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami masalah,
penderitaan, tetapi di dalam semua itu Tuhan masih mau pakai kita untuk menjadi berkat. Amin. Artinya Yehuda itu dalam pembuangan dia bisa memenangkan jiwa orang-orang lain untuk datang kembali kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang Yehuda saja, suku-suku bangsa lain yang menggabungkan diri dari mereka Tuhan mengasihi. Ya, itulah sebabnya dalam Yesaya 56 kita baca, ya. Saya akan bacakan dari ayat 6. Ya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri tadi kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, terus mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Selanjutnya demikian firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Inilah rancangan Tuhan. Tuhan rencana tidak pernah gagal, karena Tuhan ingin memulihkan semua suku bangsa. Amin. Dia mengasihi umat manusia. Umat manusia bukan orang Kristen, hanya orang yang sudah percaya pada Dia disebut Kristen. Artinya semua orang Dia kasihi. Nah, Bapak Saudara, Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan kita punya masalah, sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya, menunjukkan kuasa-Nya bagi kita, supaya ada orang-orang di sekitar kita bisa melihat kuasa Tuhan dan mereka bisa ikut Tuhan. Amin. Itu tujuan Tuhan buat kita, Bapak Saudara. Jadi jangan kita larut dalam persoalan kita. Jangan kita memikirkan diri kita. Mari kita belajar. Di balik semua Tuhan izinkan itu, Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah Ya. gagal. Amin. Ya. Oleh karena itu Tuhan izinkan kita mengalami permasalahan, Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, dan Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa mereka bersama-sama pulang ke Yerusalem, ya, bukan ke neraka, ingat. Amin. Yang ketiga, ya, tindakan kasih Tuhan yaitu untuk menyertai umatnya di segala keadaan. Tuhan menyertai aku di segala keadaan, katakan. Tuhan menyertai aku di segala keadaan. Yang namanya segala keadaan tidak hanya di segala yang indah-indah, yang sedang tahun baruan gitu kan, yang sedang Natal, tidak, di dalam segala keadaan. Dalam keadaan kita suka dan duka, Tuhan menyertai kita, ya. Hal itulah yang dibuktikan Tuhan kepada orang Yehuda. Tuhan menyertai mereka, bukan hanya pada waktu mereka di Yerusalem, pada waktu mereka terbuang di Babel pun Tuhan ada bersama mereka, ya, karena ada Allah yang ada di mana-mana. Ya, Allah kita adalah Allah Maha Hadir, omnipresent, ada di mana-mana. Jadi bukan hanya ada di Yerusalem saja, ya, ada di mana-mana. Artinya ketika bangsa Israel atau umat Yehuda ini terbuang ke Babel, Tuhan ada bersama mereka, mendengar setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan pelihara mereka. Nah, hal ini Tuhan buktikan pada waktu Tuhan ingin membawa mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang Tuhan lakukan untuk mereka? Ya, saudara-saudaraku, ya, di ayat ke-6 dari Esra 1. Ya. Jadi di sini katakan, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan umatnya pada waktu umatnya akan kembali ke Yerusalem. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Bapak Saudara, kenapa dilakukan demikian? Karena Allah mengasihi umatnya. Amin.
Kasih Allah itu seperti kita, orang tua mengasihi seorang anak. Adakah ini seorang bayi lahir langsung mandiri? Ya, nggak ada ya. Anak ajaib kayaknya nggak ada ya. Tuhan Yesus saja dia diinkarnasikan sebagai manusia, tidak langsung lahir, langsung mandiri. Ya, dia tetap dipelihara oleh kedua orang tua yang sebagai orang tua pengasuh bagi mereka, bagi dia. Ya. Ini ada anak kecil situ kan. Kita lihat kebutuhannya apa, orang tuanya pasti cukupkan. Ya kan, bukan? Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk keamanan, kebutuhan untuk penerimaan, kebutuhan untuk makan minumnya, untuk pakainya, dicukupkan sama orang tuanya. Cukupkan, pasti cukupkan. Ya. Kasih itu yang dibuktikan orang tua kepada anaknya, hal itulah yang Allah lakukan buat kita. Hal itulah yang Allah lakukan untuk umat Yehuda. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, tentu mereka butuh banyak untuk bekal mereka berjalan ke Yerusalem. Dan apa Tuhan lakukan? Tuhan gerakan hati orang-orang dari sekelilingnya untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Amin. Nah, kalau saudara tahu Allah kita yang memiliki kasih sedemikian, perlukah kita khawatir, saudara-saudaraku? Perlukah kita gelisah dan takut dalam hidup ini? Ya, ini Bapak Saudara. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Ia menyertai kita di segala keadaan. Di dalam pernyataan itu Ia mencukupkan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Ya, sesungguhnya kasih-Nya membawa kita pulang kepadanya. Ya, kasih-Nya menuntun kita kembali kepadanya, saudara. Ya, inilah tema kita kan. Ya, the love that bring us home. Ya. Nah, iman merupakan wadah untuk menampung berkat anugerah Tuhan. Kenapa, saudara-saudaraku? Saya tadi katakan ada perintah, ada janji. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca melalui Alkitab ini, itu ada mengandung perintah, tetapi juga ada mengandung janji. Nah, semua itu dapat terrealisasi dalam hidup kita apabila kita imani. Iman merupakan wadah bagi kita, saudara. Merupakan wadah. Bisa keluarkan apa? Laser? Yang depan ya? Oh ya. Ya. Bentar ya. Iman itu merupakan wadah untuk menampung berkat dan anugerah Tuhan. Seberapa banyak kita menampungnya tergantung kadar iman kita. Seberapa besar kita meresponi janji Tuhan. Ya. Dan Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah kewalahan untuk memenuhi segala janjinya kepada kita. Ya. Maka saudara, saya berikan contoh untuk kita. Ya. Di sini Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, iman kita yang menentukan apakah kita meraih janji itu atau tidak. Amin. Nah, seberapa besar iman kita itu merupakan wadah untuk kita menampung berkat atau janji Tuhan. Saya beberapa waktu lalu pernah saya ke mana nama itu ya, Sigura-gura ya. Saya mau ke Parapat, saya Sigura-gura. Di pertanyaan Sigura-gura itu ada satu air terjun cukup tinggi, ya, bahkan mungkin bisa jadi yang tertinggi di Indonesia, kurang lebih 200-an meter. Ya, saya lupa namanya air terjun itu. Itu airnya tercurah dari atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah berkat Tuhan. Ya, tercurah dari atas. Besarnya luar biasa. Nah, dikatakan Tuhan tuh tidak pernah kewalahan untuk memenuhi janjinya kepada kita. Tuhan tuh tidak pernah kewalahan untuk memberkati kita. Tergantung besar iman kita sekarang. Nah, sekarang sama juga air terjun itu. Dia itu tidak kekurangan air untuk memenuhi apa yang menjadi kita inginkan. Kalau saudara bawa cangkir, maka pulanglah bawa sebanyak cangkir itulah kau bawa pulang. Ya kan?
Nggak ada cangkir pula di sini kan. Jangan dilihat ini ya, ini bukan cangkir ya. Kalau saudara bawa ember, maka sebesar ember itulah yang saudara bawa pulang airnya. Kan gitu. Kalau saudara bawa tangki, mungkin tangki yang 16.000 liter itulah yang saudara akan bawa pulang. Ya. Jadi terhadap janji Tuhan demikian, saudara. Ya. Terhadap janji Tuhan demikian. Kalau saudara iman hanya gelas aqua, maka janji itu akan diterima sebesar gelas aqua itu. Amin. Tetapi kalau janji wadahnya atau imannya itu sebesar tangki yang saya katakan 16.000 liter itu, maka sebesar itulah engkau akan menampung janji dan berkat Tuhan sebesar itu. Karena Tuhan tidak pernah kewalahan untuk memberkati saudara. Amin, saudara-saudaraku. Ya. Jadi kenapa Tuhan itu sanggup membantu kita? Karena Dia Allah yang maha besar. Bukankah kita di awal-awal di minggu kedua kita katakan Allah kita dengan kuasa yang tak terbatas? Ya. Karena kuasanya tak terbatas itulah Dia sanggup memenuhi janjinya. Apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab, Dia akan penuhi bagi kita. Kalau Tuhan katakan burung di udara dipelihara, bunga bakung di padang dihiasi sedemikian rupa, bukankah hal yang sama akan dilakukan buat saudara? Amin. Bukankah Dia akan mencukupkan kebutuhan saudara? Bukankah Dia akan memenuhi segala kebutuhan sandang saudara? Bahkan bukan hanya itu, lebih daripada itu Dia sudah buktikan kepada kita. Dengan pengorbanan di kayu salib, saudara tidak mampu menjaga saudara, saudara tidak mampu mengubah hidup saudara, tetapi Yesus dengan kematian di kayu salib, Dia sudah mengubah hidup saudara. Dia mampu mengubah kehidupan saudara yang tadinya di dalam dosa, dalam lumpur dosa, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Tapi karena kematian di kayu salib telah menebus dosa kita, sehingga kita menerima anugerah itu, kita juga telah diberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Itulah buat kita, buat saudara. Karena itu mari ya, jangan pernah merasa ragu kepada Tuhan. Percayakan sepanjang tahun 2023 ini, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ya, yakinlah Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Ya. Bapak, kami bersyukur firman Tuhan yang sudah tersampaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Di dalam kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan, Engkau melupakan masa depan kami, masa lalu kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau membentangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau sedang mencurahkan yang terbaik di dalam penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyanyian ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya tidak akan mampu hidup di luar kasih Kristus. Kita membutuhkan kasih-Nya, kasih yang melupakan masa lalu kita, kasih yang membentangkan masa depan hidup kita, kasih yang sanggup memelihara hidup kita, sebagaimana Dia buktikan kepada umat Yehuda, memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka untuk membawa mereka kembali kepada Allah di Yerusalem, untuk membangun rumahnya, baitnya. Demikian juga Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita, Dia juga sanggup untuk melemah hidup kita. Pada masa kini Allah kita bukan hanya bekerja dalam masa lalu kita, tetapi justru Dia bekerja kini dan masa yang akan datang. Saya ingin kita akan kembali nyanyian ini, Ku hidup karena Aku. Ini
Engkaulah sang pelihara bagi hidup kami. Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah penyembuh kami, Jehovah Rafa. Engkaulah panji keselamatan bagi kami, Jehovah Nisi. Segala sebutan yang kami percayai Tuhan, itu akan kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Hamba telah memberitakan firman-Mu bahwa di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah menghapus masa lalu kami. Engkau tidak akan ingat-ingat masa lalu kami. Di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau membentangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan di dalam kasih-Mu Engkau menyertai kami. Karena Engkau akan memelihara kami sebagaimana orang tua memelihara anaknya, mencukupkan kebutuhan anaknya. Demikian juga Engkau, Bapa kami yang baik, akan memenuhi segala kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, saat ini hamba berdoa buat jemaat-Mu, buat Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, taruhlah tangan-Mu di dadamu saat ini. Engkau meresponi firman Tuhan, Engkau percaya kepada janji Tuhan. Bangunlah iman-Mu, karena iman-Mu adalah wadah untuk menampung janji Tuhan. Taruh tangan-Mu di dadamu saat saya berdoa bersaudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Hamba percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami saat ini. Roh Kudus-Mu menjamah hati kami dan melawan kami. Tuhan, Engkau berkata kepada kami, percaya kalau burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung di padang Engkau hiasi sedemikian rupa. Bahkan Salomo dan segala kemewahan yang tidak sebanding dengan bunga bakung tersebut. Demikian juga hari ini kami percaya, kami iman akan firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau memenuhi kebutuhan hidup mereka, Engkau membutuhkan kebutuhan pokok mereka, sandang mereka. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memampukan mereka melewati hari lepas hari sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan nyatakan bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan, buat kedua anak kami Tuhan yang sedang dalam perawatan di rumah sakit di daerah Binjai. Anak kami Tuhan daripada keponakan, daripada gembala di tempat ini, Bapak Gembala Stephen, Ibu Gustilok Tuhan. Keponakan yang sakit Tuhan, Engkau julurkan tangan-Mu, Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan. Kesembuhan terjadi bagi kedua anak kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, siapapun yang saat ini Tuhan yang sedang dalam pergumulan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, Engkau tolong mereka, karena tangan-Mu Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba telah selesai memberi firman Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan henti-hentinya ada bersama kami dan bekerja dalam hidup kami, tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada kami. Oleh karena Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam jemaat-Mu untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita telah diberkati firman, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali duduk.